Wa asyhadu, saya bersaksi, anna Isa ibn Maryam, bahwasanya Isa bin Maryam, sepertinya kalau Nabi hidup pada masa zaman yang luar biasa canggih seperti sekarang, maka beliau akan punya WhatsApp untuk memberitahu ajaran Islam, wahyu Allah Subhanahu wa taala dan risalah ini kepada dunia. Karena fasilitas yang ada waktu itu tidak seperti sekarang, enggak ada WhatsApp, tidak ada YouTube, apalagi Instagram dan TikTok Yang ada adalah surat. Maka Rasulullah sebagai utusan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, gitu kan. Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali rahmat bagi semesta. Jadi bukan hanya untuk orang Arab saja gitu kan, tapi untuk semesta alam. Maka Rasulullah harus mengabarkan Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Dan karena fasilitas yang ada waktu itu hanya bisa surat dan orang utusan, itulah yang dilakukan oleh Rasul SAW. Makanya Nabi mulai membuat strategi, membuat surat-surat beliau dan dikirimkanlah ke berbagai raja. Yang dicatat riwayat dan masih ada buktinya sampai sekarang itu ada 8 surat. Tapi bukan berarti hanya 8 ini, enggak. Sangat mungkin ada surat-surat Nabi yang lainnya yang mungkin tak tercatat dalam sejarah, artinya tidak diriwayatkan oleh para sahabat Nabi, atau mungkin tidak ada lagi bekasnya, udah nggak ada lagi dokumentasinya Tapi kalau ini enggak. Di Istanbul itu ada sebuah museum namanya Museum Topkapi di Istanbul itu Nah di situ dipamerkan peninggalan-peninggalan bersejarah. Di antara adalah surat-surat Rasul ini. Nah yang terdokumentasi dalam riwayat dan sebagian ada buktinya, ada 8 surat ini. 8 surat Rasulullah kepada para penguasa raja waktu itu siapa yang membawanya dan bagaimana hasilnya. Baik, kita mulai dari yang pertama jamaah surat Rasulullah kepada Raja An-Najasyi. Surat Rasulullah ini gambarnya masih ada sampai sekarang gitu Surat Rasulullah kepada Raja An-Najasyi ini An-Najasyi itu gelar untuk Raja Habasyah. Bahasa Inggrisnya Abyssinia. Sekarang dikenal dengan Ethiopia. Ashama nama raja itu, nama aslinya itu Ashama, gelarnya An-Najasyi, raja atau penguasa Habasyah Ethiopia. Surat Rasulullah SAW ini dibawa oleh seorang sahabat namanya Amr bin Umayyah ad-Damri. Kita tahu bahwa sebelumnya Nabi pernah mempersilakan para sahabat untuk hijrah ke sini. Jadi ketika surat Nabi datang dibawa oleh Amr bin Umayyah ad-Damri ini kaum muslimin sudah ada di situ. Di antaranya atau terutama grupnya, kafilahnya Ja'far bin Abi Thalib. Raja An-Najasyi menerima surat baginda Rasul SAW ini dengan sangat baik. Saya bacakan surat Rasulullah kepada Raja An-Najasyi ini Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, min Muhammadin, dari Muhammad, Rasulillah, utusan Allah, ila An-Najasyi, kepada Raja Najasyi, Raja Habasyah ini, azimil Habasyah, yang mulia penguasa negeri Habasyah. Nah, ini awal surah Rasulullah Aslim anta, masuk Islamlah engkau. Fa inni ahmadu ilaikallaha, maka sungguh saya memuji, ini bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi la ilaha illahu, yang tiada Tuhan selain Dia, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin, yang merupakan raja di raja, al-quddus yang maha suci, al-mu'min yang bisa memberikan rasa aman, muhaimin lagi memantau, ini asmaul husna wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Isa ibn Maryam ruhullahi wa kalimatuh. Nah, jadi surat Nabi ini kalau kita baca surat-surat ke yang lainnya itu enggak sama. Jadi kalau kita kan suka ngablas WhatsApp sama, Nabi enggak, beda-beda. Tergantung kepada siapa Nabi berkirim surat. Nah karena Raja An-Najasyi ini beragama Nasrani jamaah, maka Nabi menyinggung-nyinggung tentang Nabi Isa alaihissalam. Ini salah satu strategi Rasul juga. Jadi menulis surat gitu kan, ditujukan kepada Raja An-Najasyi yang beragama Nasrani, maka konten isi surat juga harus berhubungan dengan dia dong. Maka kata Rasul apa? Wa asyhadu, saya bersaksi,
anna Isa ibn Maryam, bahwasanya Isa bin Maryam yang dianggap Tuhan oleh sebagian Nasrani tadi itu ya, ruhullahi wa kalimatuh, ruhullah dan kalimat-kalimatnya, alqaha ila Maryam, yang dihembuskan kepada Maryam, al-batul al-tayyibah, Maryam yang perawan dan yang baik, fahamalat Isa, maka dia mengandung Isa, fa khalaqahu Allahu min ruhihi wa nafakhahu kama khalaqa Adam biyadihi. Allah ya, lalu Allah meniupkan nyawa ke Isa tadi, wa nafakha kama khalaqa Adam, sebagaimana Allah telah menciptakan Adam biyadihi, dengan tangannya. Lanjutannya, wa inni aduka ilallah, sungguhnya saya menyerumu untuk menyembah Allah, wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain dia, wal muwalatu ala ta'atihi, dan bermualat ya, untuk taat kepadanya, wa antadba'ani, dan hendaklah engkau mengikuti saya, wa tu'mina billadzi ja'ani, dan beriman kepada apa-apa yang telah turun kepadaku, fa inni rasulullah, saya adalah Rasulullah, wa inni aduka ya, dan saya mengajakmu, wa junudaka, dan tentara-tentaramu, ilallah, untuk menyembah Allah azza wa jalla, wa qad balagtu wa nasahtu, saya telah menyampaikan dan memberikan nasihat, faqbilu nasihati, terimalah nasihatku, wassalamu ala manittaba'al huda, salam sejahtera bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Nah, inilah satu lembar ya, surat Rasulullah SAW. Apa yang kemudian terjadi jamaah ketika mendengarkan surat ini? An-Najasyi ini ya, masuk Islam. Bahkan nanti dia mengirim surat untuk Rasulullah SAW dan menyatakan keislamannya. Jadi setelah ini ya, dia menjawab surat Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, ila Muhammadin Rasulillah, kepada Muhammad Rasulullah, minan Najasyi Ashama, dari Raja Najasyi yang bernama Ashama. Salamun alaika ya Nabi Allah, salam sejahtera untukmu wahai Nabi Allah, warahmatullah wabarakatuh. Allahul ladzi la ilaha illahu, Allah tiada Tuhan selain dia, amma ba'du, lalu faqad balaghani kitabuka, telah sampai suratmu ya Rasulullah, fima zakarta min amri Isa, dan engkau juga telah menyebutkan tentang Isa, fa warabbis samai wal ard, demi Tuhan langit dan bumi, inna Isa la yazidu ala ma zakarta tafarruqa. Jadi kata dia, sungguhnya pemahaman kami tentang Nabi Isa itu tidak beda dengan apa yang telah engkau katakan. Dan pada akhir suratnya dia mengatakan, wa aslamtu ala yadayillah lillahi rabbil alamin, dan dia pun masuk Islam. Selain itu ya, Nabi juga mengirimkan surat kepada dua orang. Jadi Amr bin Umayyah Dhamri ini bawa 3 surat. Surat pertama untuk Raja Najasyi, surat kedua untuk Ja'far, yang memberikan instruksi kepada Ja'far untuk kembali ke Madinah. Kata Rasul, saatnya engkau balik ke Madinah. Maka Ja'far ini nanti dia kembali ke Madinah persis setelah perang Khaybar. Dipeluk oleh Rasul, saudara sepupunya ini, dengan sangat senang. Apa kata Rasul dalam kalimatnya? La adri li ayyihima ana usar biqudumi Ja'far am bi fathi Khaybar. Saya hari ini senang banget, kata Rasul. Enggak tahu entah karena kemenangan Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Ini sambutan Rasulullah atas kehadiran Ja'far yang sudah balik dari Habasyah ke Madinah Al-Munawwarah kembali. Ini surat yang kedua. Nah, surat yang ketiga jamaah, surat lamaran Rasulullah untuk wanita mulia Ramlah binti Abu Sufyan, yang kemudian dikenal dengan Ummu Habibah. Jadi ada seorang wanita namanya Ramlah binti Abu Sufyan, putri Abu Sufyan, Abu Sufyan bin Harb, yang memimpin perang Uhud, memimpin perang Khandaq melawan Rasulullah. Nah, dia punya putri yang sudah masuk Islam. Hijrah ke Habasyah, suami meninggal, oleh Rasul dilamar. Dalam suratnya itu Nabi melamar putri musuhnya. Nah, ini lamaran politik gitu ya kira-kira ya. Putri musuh Pak dilamar dan sudah masuk Islam tentu saja ya. Dan diterima oleh Ummu Habibah ini, dan dilangsungkanlah pernikahan jarak jauh. Tidak lama setelah itu Ummu Habibah balik lagi ke Madinah Al-Munawwarah dan bertemu dengan Rasulullah. Surat Rasulullah yang kedua jamaah, yang juga dokumentasi suratnya masih ada sampai sekarang, ada di Topkapı di Turki, Istanbul ya, ke Raja Mesir. Raja Mesir ini namanya Bunyamin atau Binyamin, gelarnya Al-Muqawqis. Surat Rasulullah SAW dibawa oleh seorang sahabat terkenal namanya Hatib bin Abi Balta'. Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta' ini ketemu dengan Raja Mesir yang beragama Kristen Koptik.
Ya, Nasrani Qibtiyah. Sampai sekarang masih ada sekte itu. Ini sekte Nasrani yang relatif sangat dekat dengan umat Islam, baik tata cara peribadatan ataupun secara pergaulan dan muamalah. Raja Muqawqis menerima surat baginda Rasul dengan sangat baik, tapi sayang dia enggak masuk Islam. Beberapa analisa ulama sejarawan mengatakan mengapa dia tidak masuk Islam, karena gengsi. Pun dengan Raja Najasyi tadi sebenarnya dia masuk Islam tidak terang-terangan, tidak diumumkan, ya. Sebab jika diumumkan maka jabatannya, kekuasaannya itu bisa terancam, bisa dimakzulkan, diturunkan dia gitu kan. Nah, Raja Najasyi, Raja Muqawqis dia enggak berani masuk Islam walaupun dia mengakui bahwa Nabi itu benar. Nah, di antara pengakuan itu kemudian dia mengirimkan hadiah kepada Rasul SAW, ya, berupa 2 orang budak wanita, Maria Al-Qibtiyah dan Sirin Al-Qibtiyah, dan seorang budak laki-laki bernama Maburi, ya, dikirim ke Rasulullah SAW lewat utusan beliau Hatib bin Abi Balta. Nah, belakangan jamaah, Maria Al-Qibtiyah ini dinikahi oleh baginda Rasul dan melahirkan anak yang namanya Ibrahim, yang meninggal waktu gerhana matahari pada masa Rasul, ya. Sementara Sirin Al-Qibtiyah diberikan kepada seorang sahabat namanya Hasan bin Thabit, seorang penyair terkenal. Pada akhirnya surat Rasulullah ini diterima dengan sangat baik oleh Raja Muqawqis Mesir, tapi dia tidak masuk Islam. Bagaimana isi suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Nabi mengawali suratnya dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun yang dituju itu non muslim. Min Muhammadin Abdillahi Rasulih ilal Muqawqis azimil Qibt. Ya, kepada Raja Muqawqis, penguasa atau pembesar Al-Qibti, Raja Koptik Mesir, ya. Salamun ala manittaba'al huda. Ya, selamat bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Jadi Nabi tidak mengucapkan assalamualaikum. Karena itu para ulama mengatakan di antara salam kita kepada non muslim itu adalah salamun ala manittaba'al huda. Ya, selamat bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, selanjutnya kata Rasul, ya, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Saya mengajakmu untuk memeluk Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah maka engkau akan selamat. Wa aslim yu'tikallahu wa ajraka marratain. Masuk Islamlah niscaya Allah akan memberikan kepadamu ajraka marratain. 2 kali. 2 lipat maksudnya, ya. Pahalanya kalau dia masuk Islam. Fa in tawallait, kalau engkau enggan, fa inna 'alaika ismal Qibt, maka engkau akan menanggung dosa orang-orang Qibti. Baginda Rasul menyertakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 64. Apa bunyinya? Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Ya, marilah kita ketemu bersepakat pada kalimatin sawa, kalimat yang sama, kesepahaman yang sama. Bainana wa bainakum, di mana kita sepakat antara kami dan engkau, alla na'buda illallah, tidak menyembah kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak mensekutukannya dengan siapapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak boleh, ya, sebagian dari kita mengangkat sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Ini kalau engkau berpaling, tawallau, ya, maka faqulu, ya, mestinya katakanlah, saksikanlah bi anna muslimun. Kami adalah orang-orang yang selamat, kami adalah orang-orang yang Islam.